Shalom, selamat pagi sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu ketiga di bulan April di tahun ini. Kita berterima kasih buat anugerah Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, buat kesehatan, buat kekuatan yang terus Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita ada sampai pada hari ini, di pagi hari yang indah, yang luar biasa. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang beribadah online di rumah kami dan dimanapun kami berada, kami mau datang ya Tuhan, mempersembahkan pujian kami, mempersembahkan ucapan terima kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu baik. Engkau Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh mengecap segala kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bela di tempat ini, dimanapun kami berada seperti di dalam surga. Dengan segenap hati kami memuji-Mu, dengan segenap jiwa kami bernyanyi untuk Raja kami. Bela Tuhan disenangkan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, dan apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mengembalikan segala kemuliaan, segala pujian, segala pengagungan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan.
berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Ini setiap kami anak-anak-Mu, kami mempersembahkan pujian kami kepadamu ya Yesus. Ya la 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 basik ya la 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 bo ya la 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 ya la 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 basik ya la 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 basik. Haleluya ya la 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 bo. Kami memuji-Mu dengan segenap hati kami. Kami bawa segala ucapan syukur dari hati kami buat Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, penuhilah tempat ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Alala base, alala bakura, baba bakasa, da 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 da. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Katakan ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Tuhanlah segala pujian kami, segala kemuliaan kami sampai dengan selamanya. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kasih salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik.
jaminan hidupku, Kau kekuatanku. Kau buktikan kasih setiamu bagi setiap kami. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku. Panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tidak akan pernah kami takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Engkau benteng hidup kami. Engkau jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang, kami mau katakan jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan bagi setiap kami. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sumber pengharapan bagi setiap kami, penolong kami, penolongku,
Engkau sumber pengharapan kami. Engkau penolong yang setia. Engkau seorang penolong yang sejati dalam hidup kami. Jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Kami bawa pujian kami hanya kepada-Mu. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian kami. Oh, haleluya. Ya la 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 basik ya la 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 bo. Ya la bo cara bala bala basik la 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 la. Oh ya Rabbi. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Yesus. Ya la 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 basik ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. All my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. All my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan.
Pujian yang baru saja kami naikkan ini mengingatkan kebaikan-Mu atas hidup kami. Amin. Pribadi lepas pribadi. Haleluya. Baik yang hadir pada pagi hari ini di dalam ibadah raya, maupun mereka yang ada di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tetap berkata, kebaikan itu yang bersumber daripada-Mu itu nyata atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Sekalipun keadaan situasi yang tidak baik ini Tuhan, kami tetap berkata Tuhan Yesus tetap yang terbaik dalam hidup kami. Dan saat ini kami sedang bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami sedang duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan, karena kami lebih baik kami di bawah. Kami merendahkan hati kami dan posisi Tuhan yang jauh lebih tinggi. Supaya aliran surgawi, aliran yang daripada firman-Mu itu mengalir kepada kami semua Tuhan. Amen. Terima kasih ya Bapa di surga. Berbicara kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus, kami mohon Roh Kudus Kau bekerja di dalam ibadah kami. Khususnya selama pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan bagi nama-Mu. Kami mohonkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Coba saya mau bertanya sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik atas hidup kita? Angkat tanganmu. Amin. Puji Tuhan. Nah pagi hari ini saya ingin mengajak sidang jemaat Tuhan untuk kita masuk ke dalam sebuah pemberitaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26 ya. Kitab Injil Matius pasal yang ke-26 kita akan mulai membacanya ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 41 akan saya bacakan ayat ini untuk kita semua. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat selanjutnya ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat selanjutnya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat yang terakhir, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mengambil sebuah tema untuk kita. Yaitu berjaga-jaga sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Nah kalau kita perhatikan dari 5 ayat yang telah kita baca, maka di sini kita akan menemukan ada 3 ayat yang dimana Tuhan menekankan kepada ketiga muridnya, yaitu
Petrus, Yakobus dan Yohanes anak Zebedius, dia menekankan kepada ketiga muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Katakan bersama saya, berjaga-jaga dan berdoa. Ini permintaan Tuhan Yesus kepada tiga muridnya. Pada waktu Tuhan membawa mereka ke Taman Getsemani, bukan untuk sebuah tujuan mereka ingin bertamasya atau jalan-jalan. Tetapi ada satu hal yang penting di dalam perjalanan hidup dari murid-muridnya, khususnya ketiga muridnya ini, yaitu mereka dibawa ke tempat Getsemani untuk tiada lain dan tiada bukan berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa begitu penting mengenai berjaga-jaga dan berdoa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa 3 kali Tuhan menekankan itu untuk kepada murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes tadi. Tuhan menekankan untuk mereka berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa Tuhan begitu kuat sampai 3 kali berbicara langsung kepada ketiga muridnya ini? Firman Tuhan tadi sudah mengatakan bahwa hati Tuhan begitu sedih. Ya, bukannya Tuhan senang sudah didampingi oleh ketiga muridnya untuk berdoa di Getsemani. Tetapi Tuhan berkata, hatiku sedih, mau mati rasanya katanya. Kenapa Tuhan begitu sedih? Bukankah Tuhan sudah senang ada ketiga muridnya yang mendampingi dia begitu setia untuk berdoa lagi di Getsemani. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada ketiga muridnya khususnya dan kepada kita pada umumnya di akhir zaman ini. Kita melihat di sini adalah bagaimana tujuan dari seorang guru kepada murid-muridnya ini untuk mempersiapkan mereka, untuk melatih mereka, bahkan untuk mendisiplinkan mereka dari waktu ke waktu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Setelah peristiwa itu di Getsemani, maka tidak lama lagi Tuhan akan masuk di dalam masa kesengsaraan. Itulah yang menyebabkan Tuhan itu begitu sedih, mau mati rasanya, tidak tega meninggalkan murid-muridnya yang sudah bersama-sama dengan dia, yang sudah semakan seminum dengan dia, yang di mana di situ ada Tuhan Yesus, di situ juga ada murid-muridnya, di mana di situ Tuhan Yesus sudah melayani, di situ juga ada murid-muridnya terlibat di dalam pelayanan. Lah, kenapa Tuhan jadi sedih? Kenapa Tuhan bilang, aku jadi sedih dan mau mati rasanya? Saya ulangi ya, itu ayat itu terdapat di ayat yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sedih dan gentar. Bukankah dia adalah Allah? Walaupun dia adalah Allah, dia juga adalah 100% manusia. 100% Allah. Tetapi keadaan kondisi manusia dia menjadi sedih. Karena apa? Dia melihat nanti suatu saat dia tidak bisa lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu yang menjadi alasan kenapa dia begitu sedih. Dia begitu sedih dan dia begitu gentar. Memikirkan bagaimana selanjutnya perjalanan dari murid-muridnya setelah ia masuk di dalam masa kesengsaraan. Bukan hanya sampai di masa kesengsaraan, tapi dia berakhir hidupnya di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk murid-muridnya dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya berbicara kepada ketiga muridnya. Sebenarnya Tuhan juga sedang berbicara kepada kita.
kepada kita semua. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Pada saat kita sudah duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Pesan Tuhan bukan hanya kepada ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus, anak Zebedius. Tetapi pesan ini kepada kita semua. Supaya Tuhan jangan bersedih dan gentar melihat kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Coba katakan kepada kanan kirimu, berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan berpesan bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Saat ini Tuhan Yesus ada di sorga. Firman Tuhan berkata, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi dia bukan hanya di sorga. Ngapain Tuhan ada di sana? Dia berdoa untuk kita. Seperti dia berdoa untuk ketiga muridnya di Taman Getsemani. Dia berdoa untuk kita supaya satu di antara yang lain, bahkan kita semua, jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Ayat 41 dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya melihat dari ayat ini, maka Tuhan berpesan kepada kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita tidak tahu kapan harinya, kapan hari jadinya Tuhan mau datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Karena kita melihat dengan situasi dan keadaan dan apa yang Alkitab katakan dan apa yang firman Tuhan katakan tentang hari-hari yang terakhir ini. Maka Tuhan berpesan bukan hanya kepada ketiga muridnya, tetapi kepada kita semua murid-muridnya, termasuk saya ini. Saya juga muridnya, saya mau dengar-dengaran, saya mau dengar apa pesan Tuhan, apa yang Tuhan firmankan khusus kepada saya dan kepada kita semua. Supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan. Kekuatan kita bukan karena kita. Kekuatan kita juga bukan karena hebat kita. Tapi karena doa. Lebih tepatnya lagi berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Atau yang sering disingkat dengan KBBI. Berjaga-jaga itu artinya satu ya, tidak tidur. Bukan berarti kita seharian begadang terus, bukan begitu. Ya artinya begini, waktu kita sedang tidur, hati kita tetap berjaga-jaga. Waktu kita lagi istirahat, hati kita tetap berjaga-jaga. Saudara pernah baca di firman Tuhan? Di dalam Matius pasal 25 yang dikisahkan tentang 5 gadis yang bodoh dan juga 5 gadis yang bijaksana. Yang membedakan dari 5 gadis masing-masing ini adalah yang 5 gadis ini bodoh dan yang lainnya bijaksana. Saudara, dikisahkan firman Tuhan di situ. Ini menjelang kedatangan mempelai laki-laki, saudara. Mempelai laki-laki mau datang. Kok belum datang-datang ya? Besok nunggu lagi. Kok belum datang-datang juga? Bulan depan belum juga datang sang mempelai laki-laki. Sementara 10 gadis ini yang terdiri dari 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Menanti dengan tekun. Menanti dengan setia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika
ketika sementara mereka menunggu kedatangan sang mempelai, mempelai itu juga tidak datang-datang. Akhirnya mereka tertidur semua. Baik itu yang 5 gadis yang bodoh maupun 5 gadis yang bijaksana. Tetapi yang membedakan dari yang bodoh dan yang bijaksana ini adalah walaupun mereka tertidur, mereka tetap berjaga-jaga. Mereka tetap mempersediakan minyak dalam buli-buli supaya api itu jangan padam. Itu yang membedakan 5 gadis bodoh yang 5 gadis bijaksana. Kalau tidur mereka juga capek, akhirnya tidur. Mereka juga perlu istirahat, karena capek mereka perlu istirahat. Tetapi yang membedakannya adalah kelima gadis yang bijaksana ini selalu mempersiapkan cadangan minyak di dalam buli-buli. Supaya api itu jangan padam. Api itu ditentukan minyak. Andai kata minyak dalam buli-buli sudah habis dan cadangannya sudah tidak ada, maka tidak mau api itu padam. Dan ketika mempelai datang, didapati di situ apinya sudah padam, maka Tuhan katakan pintu sudah tertutup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika itu mereka berteriak, "Song-songlah, sang mempelai sudah datang, sang mempelai sudah datang." Apa yang terjadi? Kelima gadis yang bijaksana ini langsung bereaksi. Langsung minyaknya sudah tersedia di dalam buli-buli dan api itu tetap menyala setiap hari. Tetapi sebaliknya 5 gadis yang bodoh ini, dia sudah tertidur tetapi tidak tersedia sama sekali minyak dalam buli-buli dan api itu padam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada peristiwa ketiga murid ini, kita dapati mereka itu terpilih bersama dengan gurunya, yaitu Tuhan mereka, Tuhan Yesus Kristus. Mereka terpilih dari ke-12 murid untuk bersama-sama dengan gurunya berdoa di Taman Getsemani. Bagus. Mereka terpilih dari ke-12 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes anak Zebedius. Tetapi setelah terpilih, mereka tidak setia. Yang Tuhan mau adalah bagaimana mereka terpilih, tetapi juga mereka setia, berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan gurunya. Oleh sebab itu ayat itu dikatakan, ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" 1 jam berjaga-jaga dengan aku. Berjaga-jaga dan berdoa bersama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan begini. Kita jadi orang Kristen itu sudah Tuhan pilih kita. Tetapi ada satu yang Tuhan tuntut daripada kita, yaitu bagaimana setelah kita terpilih dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya masing-masing. Yang kedua, yaitu kita mau tetap setia, berjaga-jaga dan berdoa. Amin saudara. Kalau saya renungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan demikian, "Tuhan, aku sudah berbuat demi nama-Mu. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu." Nah, menurut saudara, apakah mereka ini orang percaya? Iya. Apakah mereka ini adalah bagian dari pelayan-pelayan Tuhan? Iya. Tetapi ayat yang terakhir yang tidak enak didengar. Tuhan bilang apa? "Aku tidak
mengenal engkau sekalian yang berbuat kejahatan. Aku tidak kenal. Loh sekarang ini yang mengusir setan, yang bernubuat, kenal Tuhan gak? Kenal. Tetapi ironisnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Tadi saya menekankan bagaimana kita terpilih. Tetapi Tuhan mau kita setia. Tetapi ada, dia sudah terpilih. Tetapi berakhir tidak setia. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjaga-jaga yaitu 1, tidak tidur. 2, siap sedia, artinya ketika dia diminta, ketika dia diperintah, dia selalu siap sedia. 3, pengertian berjaga-jaga artinya tidak lengah. Dia boleh istirahat kalau dia capek. Dia boleh tidur kalau dia capek. Tetapi dia tidak lengah ketika ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Yang 4, pengertian dari berjaga-jaga adalah selalu waspada dengan keadaan situasi yang akan terjadi atau sedang terjadi. Dia selalu waspada. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita akan masuk kepada poin berikutnya. Mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Nah ini penting. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Ayat 38, saya ingin kembali mengulangi ayat 38 dari Matius pasal yang ke-26. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Poin pertama, mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Supaya kita mengikuti keteladanan apa yang Tuhan telah lakukan kepada ketiga muridnya khususnya. Dan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini pada umumnya. Untuk tetap berjaga-jaga. Karena Tuhan sendiri dia mengajari kita untuk berjaga-jaga. Amin saudara. Dia mengajari kita untuk berjaga-jaga dan juga berdoa. Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Kita baca lagi. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Dia berdoa semalam-malaman. Ayo, kita ngaku ya. Di sini nggak ada yang dengar. Tuhan yang dengar. Siapa yang pernah doa semalam-malaman, saudara? Saya kenal ada satu pendeta, tapi pendeta ini di Jawa Tengah. Pendeta ini dia selama 1 tahun loh. 1 tahun itu 365 hari. Bukan 36 hari. 1 tahun 365 hari apa yang dia kerjakan? Dia dari pagi jam 3 pagi, jam 3 fajar. Dia berdoa plus baca firman Tuhan, plus merenungkan firman Tuhan sampai jam berapa? Jam 6 sore. Bayangin saudara. Dia puasa, tapi puasa 1 hari. Misalnya dia puasa dari jam 6 sore ya. Nanti dia besoknya sampai jam 6 sore. Nah itu dia lagi puasa sebenarnya. Setiap hari selama setahun loh. 365 hari saudara. Saya bayangkan, wah ini Tuhan pilih dia. Berdoa selama 365 hari dalam 1 tahun.
Berdoa dari jam 3 fajar sampai jam 6 sore. Berapa jam saudara? Kalau di hitungan saya 15 jam. Mudah-mudahan gak keliru ya. Di hitungan saya 15 jam. Dia berdoa, berpuasa, baca firman selama 1 tahun. Dia terpilih, dia dipanggil untuk berdoa selama 365 hari dalam 1 tahun. Tetapi dia setia saudara. Saudara, saya mau tanya dengan jujur tapi jawab dalam hati aja ya. Karena ini kode etik rahasia kita masing-masing. Pernah enggak saudara jemu dalam bekerja? Pernah enggak bosan dalam menghadapi hidup ini? Menurut saya, jujur aja, pasti ada, saya juga ada. Tetapi hamba Tuhan ini 365 hari. Dia berdoa dari jam 3 fajar sampai jam 6 sore, 15 jam setiap hari. Dia terpilih, tetapi dia berakhir dengan setia berdoa selama 365 hari. Beda dengan ketiga murid yang kita baca tadi. Mereka hanya terpilih untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Getsemani, betul? Tetapi sayangnya mereka tidak setia, hanya terpilih sampai di Getsemani. Doa saya pagi hari ini kepada kita semua adalah kita bukan hanya terpilih untuk berjaga-jaga, tapi juga kita setia berdoa setiap hari. Amin saudara. Nah kemudian yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang kedua, itu perintah Tuhan. Jadi kalau itu perintah Tuhan, itu harus dilaksanakan. Kalau itu perintah Tuhan, itu harus dilakukan. Di dalam Markus pasal yang di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua. Wahyu pasal 3 ayat 2, coba kita buka sebentar ayat tersebut ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah saudara, ini Tuhan mengingatkan mereka adalah untuk mereka tetap kuat dan setia. Jangan sampai mereka tertinggal pada waktu hari kedatangan Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka, karena apa? Karena mereka didapati, tidak ada satupun didapati pekerjaan mereka itu sempurna. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Oke lah, Tuhan melihat itu ada yang kurang, ada yang tidak sempurna. Tetapi Tuhan mau mereka tetap kuat, setia, dan berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, kalau kita melihat dari ke-12 murid Tuhan, tidak ada yang sempurna. Mereka penuh dengan kelemahan. Contoh seperti Yudas Iskariot, dia sampai meninggalkan gurunya, meninggalkan Tuhannya. Lalu menjual gurunya kepada imam besar, kepada tua-tua Israel untuk disalib. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian yang ketiga, mengapa kita harus berjaga-jaga lalu berdoa? Yaitu apa? Kita harus berjaga-jaga karena itu nasihat Tuhan untuk kita, supaya kita berjaga-jaga. Bukan hanya perintah yang Tuhan berikan kepada kita, tapi juga Tuhan menasihat kita berulang-ulang. Seperti Tuhan menasihati dan mengingatkan ketiga muridnya. Sampai 3 kali loh Tuhan mengingatkan, supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa 3 kali, saudara. Nah ini nasihat Tuhan kepada kita, kita berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 saya akan bacakan ayat ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang
supaya kamu dapat berdoa. Ini nasihat mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Nasihat Tuhan kepada kita, saya ulangi lagi ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Walaupun ombak laut sedang bergelora, ekonomi sedang tergoncang, keadaan alam sedang tergoncang, tapi Tuhan nyuruh kita jadilah tenang. Tidak ikut-ikutan tergoncang, supaya engkau dan saya dan kita semua bisa dapat berdoa. Kalau pikiran kita lagi kalut, hati kita lagi kacau, kita lagi nggak tenang, bagaimana kita mau berdoa? Tapi Tuhan ngomong loh pagi hari ini kepada kita, jadilah tenang. Walaupun situasi tidak tenang, keadaan tidak tenang, ekonomi lagi tidak stabil, tapi Tuhan ngomong tenang. Supaya kita bisa berdoa dan berjaga-jaga. Nah, kita akan masuk kepada poin berikutnya lagi. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Nah, ini penting. Tadi yang poin sebelumnya, mengapa kita harus berjaga-jaga. Sekarang kita masuk kepada poin berikutnya. Bagaimana cara kita berjaga-jaga. Yang pertama, ini sederhana sekali pesannya kepada kita. Bagaimana cara kita berjaga-jaga. Tuhan hanya minta dua hal. Yang pertama, yaitu Tuhan menyuruh kita membangun hubungan pribadi dengan Allah. Katakan bersama saya, hubungan pribadi dengan Allah. Ayo ucapkan. Kurang kompak sekali lagi. Saudara, waktu kita ucapkan itu, Tuhan dengar loh. Ketika Tuhan dengar, maka Tuhan akan membangkitkan satu gairah kepada kita. Untuk tanpa kita sadari, sehingga kita mulai mau berdoa. Supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Ada satu ayat yang saya paling suka di antara ayat-ayat yang lain. Di dalam Mazmur pasal 62. Ayat yang kedua, Mazmur 62. Ini Mazmurnya Daud ya saudara. Ini Mazmur ini yang paling saya sukai. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tolong garis bawahi, aku tidak akan goyah. Katakan lagi bersama saya, aku tidak akan goyah. Ini firman Tuhan. Kalau kita katakan dengan sepenuh hati dan dengan penuh iman, aku tidak akan goyah. Itu akan terjadi karena kuasa dari perkataan kita. Loh, kita sekarang duduk manis ya di gereja, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Keadaannya bagaimana kita tidak tahu. Kita tenang duduk manis di sini memuji, menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. 5 menit dari sekarang lah, gak usah bilang kita 1 hari 24 jam kemudian. 5 menit aja kita nggak tahu. Tapi biarlah kita berkata seperti Daud berkata. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Walaupun dunia bergelora. Ekonomi lagi goncang. Tidak sedikit di tempat-tempat yang lain terjadi gempa. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Kemudian yang kedua. Ini cuma 2 persyaratan. Yaitu kita harus merenungkan firman Tuhan. Saudara, Tuhan yang tahu ya. Tuhan mengasihi kita. Walaupun mungkin kita
Ya namanya suka bolong-bolong baca firman Tuhan. Tuhan tetap sayang kok sama kita. Yang penting setelah ini kita memperbaharui komitmen kita untuk tetap berjaga-jaga dan membaca firman Tuhan. Tetap berjaga-jaga dan setia untuk membaca firman Tuhan. Coba di sini siapa yang suka baca Alkitab? Gak ada yang lihat. Amin. Kalau ada yang tersenyum, saya senang. Berarti dia anak Tuhan yang cinta firman Tuhan. Amin saudara. Nah itu yang Tuhan mau kepada kita. Kita akan masuk selanjutnya. Sekarang poin selanjutnya kita akan melihat lagi ada 4 hal. Apa yang harus kita jaga? Nah, di sini saya mencatat ada 4 poin saja. Pertama yang harus kita jaga adalah jiwa. Jiwa ini penting saudara. Ada ayat itu kemudian itu suka dinyanyikan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan salah. Alkitab juga mencatat cukup banyak bukti tentang kata jiwa. Nah saudara, jiwa itu terdiri dari apa? Ada 3 hal lagi. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak atau tindakan. Jadi saya ulangi, jiwa itu terdiri dari pikiran 1, perasaan 2, kehendak atau tindakan yang ketiga. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau mengenai ayat-ayat pendukung banyak saudara. Tetapi mengingat karena waktu masih ada yang lain yang akan saya sampaikan. Di sini ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan kepada kita. Di Bilangan pasal 14 ayat 24. Di kitab Bilangan pasal 4 ayat 24 dikatakan demikian. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuh hati. Maksudnya dia mengikuti Tuhan. Dengan sepenuh hati. Dan akan kubawa Kaleb masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Amin saudara. Kita melihat ayat ini sederhana sekali. Pesan moral yang didapat dari firman Tuhan ini. Yaitu apa? Kaleb ini dia memiliki jiwanya lain. Pikirannya lain. Pikirannya mengandalkan Allah Israel. Pikirannya mengandalkan Tuhan. Yaitu Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Perasaannya adalah perasaan daripada Tuhan. Dia tidak dendam. Dia tidak benci. Dia tidak kepahitan seperti bangsa Israel sebelumnya. Dia jaga pikiran dan perasaannya dan tindakannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, dia akan mewarisi negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada dia. Bahkan beserta seluruh keturunannya. Bukan hanya sebatas kepada Kaleb saja, tetapi kepada seluruh keturunannya. Mazmur 23 ayat 3. Ini juga salah satu ayat favorit saya. Dikatakan demikian. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, saya mau kasih jawaban ya. Kalau berbicara tentang jiwa, di mana di dunia ini yang bisa membuat menyegarkan jiwa kita? Hanya firman Tuhan. Hanya Allah itu sendiri yang menyegarkan jiwa kita. Pikiran kita jadi segar. Perasaan kita dipulihkan. Tindakan kita benar menurut seturut kehendak Dia.
Itu yang dimaksud di situ. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur Daud di pasal 23 ini menceritakan suatu kisah yang panjang tentang kehidupannya. Bagaimana dia diintimidasi oleh Daud. Bagaimana Saul tidak suka dia menjadi raja menggantikan dirinya. Bagaimana Saul jadi iri hati, benci, dengki kepada Daud. Padahal Daud tidak ada satupun salah yang diperbuat di hadapan Saul. Tapi Saul ini tidak senang. Tapi di dalam Mazmur 23 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku diintimidasi, sekalipun aku ditekan, sekalipun aku diancam. Tetapi firman Tuhan berkata yang penuh otoritas ini, ia menyegarkan jiwaku. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita jaga? Yaitu mata kita. Yang harus kita jaga adalah mata kita. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat 18, Mazmur pasal 33 ayat 18 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Wah, luar biasa ayat ini. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Bukan kepada yang lain. Karena kita adalah orang terpilih. Orang yang spesial di mata Dia. Kita adalah biji mata Tuhan. Maka mata Tuhan tertuju kepada orang yang menjadi biji mata Tuhan. Orang yang kesayangannya. Amin saudara. Walaupun keadaan tidak memungkinkan. Ya, janji Tuhan belum tergenapi. Tapi pasti tergenapi. Karena apa? Mata Tuhan tertuju kepada kita saudara. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mata adalah salah satu indera yang kita miliki. Yang dapat menentukan kemana kita akan berada. Yang akan mengantarkan kita kepada tempat kita berada. Tetapi jangan salah, mata yang benar. Yang sesuai dengan kehendak Allah akan mengantar kita kepada tempat yang benar. Tetapi ada mata yang jahat. Yang mengantar kita ke tempat yang keliru alias salah. Yang menyebabkan tindakan kita juga salah. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Demikianlah mata Tuhan memandang kita. Ketika dia memandang kita dengan benar. Dengan matanya yang benar. Maka kita bertindak benar. Maka akan di sana akan terjadi sesuatu yang benar. Yang baik. Puji Tuhan, saya dapat upah mic yang baru. Nah saudara yang kekasih, saya ingin menceritakan seorang anak. Anak ini dikisahkan seorang anak yang idiot. Ya, anak ini idiot, dia lambat membaca dan tidak bisa matematika. Suatu saat ibunya memberikan dia sepucuk surat untuk dia bawa pulang. Anak ini benar-benar idiot. Lalu anak ini senang sekali. Dia seperti dia pikir dia dapat hadiah atau dapat apa begitu ya. Dan dia pulang tuh lebih cepat dari seperti biasanya. Kalau biasa dia pulang jam 10, ini jam 9 dia sudah pulang. Pada waktu dia pulang dari tempat jejauhan, ibunya sedang menyapu di depan pekarangan rumah. Dia melihat anak ini sudah pulang dan tidak terbiasa dengan jam yang biasa dia pulang. Biasa dia pulang jam 10, ini jam 9 lebih cepat 1 jam dia pulang. Ibunya terheran-heran. Kenapa anak ini pulangnya begitu cepat? Dia senang sekali ketemu ibunya. Ma, saya dapat sepucuk surat dari ibu guru. Ini katanya dikasih sama mama, dia bilang. Lalu mamanya baca,
Karena mamanya melihat bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang tidak beres. Mamanya sudah terasa itu. Lalu dia buka surat itu. Hasilnya adalah anak ini tidak bisa meneruskan sekolah lagi di kelas. Anak ini cukup dia belajar di rumah aja, dia bilang. Ibunya sedih sekali. Gak bisa ngomong apa-apa, ibunya berdoa. Detik itu juga ibunya berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kelanjutan untuk anak ini. Karena sekolah telah memutuskan anak ini tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya di sekolah. Saudara, selesai dia berdoa, dia bilang kepada anak ini, "Nak, mulai hari ini mamamu inilah gurumu. Mamamu akan setia mengajar engkau sampai engkau berhasil." Pada waktu dia selesai ngomong kepada anaknya, ibunya nangis loh. Tapi anaknya nggak ngerti, anaknya senang. Wah senang, saya tidak sekolah nggak apa-apa, saya bisa banyak waktu untuk bermain, kumpul dengan teman-teman. Itu pikiran anaknya. Tapi maksudnya ibunya itu mengajar dia di rumah untuk supaya dia tetap pintar. Ya namanya anak sendiri pastilah ibunya ngajar dengan cara yang terbaik, dengan sabar, dengan tekun ya. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh ada bermain dengan emosi supaya anak ini ada kemajuan. Singkat cerita saudara, karena ibu ini punya mata melihat ke depan. Bukan melihat keadaan anaknya yang sekarang ini. Yang ketika dia mengantarkan sepucuk surat kepada ibunya. Ibunya jadi sedih, tapi anak ini tidak sedih. Apa yang terjadi? Mata dari seorang ibu yang memiliki iman kepada Allah. Dia memiliki mata melihat anak ini ke depan. Suatu saat anak ini akan sukses, berhasil dalam hidupnya. Yang tidak pernah terpikirkan oleh anak ini maupun ibunya. Nah, ibu ini perlu kita ketahui memiliki latar belakang seorang yang berdoa. Seorang yang suka berjaga-jaga dan berdoa. Hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidupnya dengan firman Tuhan. Lewat sebuah peristiwa yang terjadi yang tidak enak bagi ibunya. Ibunya berdoa. Nak, setiap hari dia bilang, "Nak, kamu nanti jadi orang hebat. Nak, kamu nanti jadi orang pinter. Nak, kamu akan orang yang punya pengaruh." Wah, anak ini yang masih polos ini. Wah, senang sekali. Pertama dia pikir sudah tidak sekolah. Masih banyak waktu main-main. Kumpul dengan teman-temannya. Anaknya hanya senang saja seperti tidak ada beban gitu. Tapi beban itu ada pada ibunya. Dan ibunya walaupun punya beban, dia punya mata ke depan melihat anak ini. Singkat cerita. Pada waktu dia mau bikin bola lampu, dia gagal. 999 kali plus 1, 1000 kali. Lalu dia bikin eksperimen listrik yang lain. Dia juga gagal. Tetapi lihat di kemudian hari. Dia bisa menemukan bola lampu. Dia bisa menemukan listrik. Dia menemukan elemen yang lain yang berhubungan dengan listrik. Saudara, apa yang diucapkan ibunya kurang lebih 50 tahun yang lalu. Dia masih ingat, karena waktu itu dia masih umur 9 tahun. Dia ingat pesan mamanya, "Engkau suatu saat menjadi orang hebat. Engkau menjadi orang yang sukses. Engkau menjadi orang yang berpengaruh." Kata-kata itu 41 tahun yang lalu dia masih ingat. Doa dari seorang ibu. Karena ibunya memiliki doa dan berjaga-jaga dan hidup dengan firman Tuhan. Maka Tuhan memberikan dia satu mata yang lain untuk melihat ke depan dari anak ini. Dimulai dengan berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita jaga? Hati kita. Jiwa, mata, kemudian kita menyusul kepada hati. Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Mari kita buka bersama-sama. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Baik,
saya akan bacakan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ingin kembali kepada cerita dari anak ini. Ketika ibunya melihat, ketika mata ibunya yang disertai dengan doa dan berjaga-jaga dan baca firman Tuhan. Tuhan memberikan satu mata yang bisa melihat anak ini ke depan. Bahwa anak ini suatu saat dia akan menjadi orang sukses, orang yang pintar dan orang yang berpengaruh. Yaitu siapa? Thomas Alva Edison. Dan firman itu berkata, jagalah hatimu. Ibu ini dia jaga hatinya. Supaya dia tidak kecewa, supaya dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah oleh karena firman, oleh karena doa dia setiap hari untuk anak ini. Maka firman Tuhan dikatakan, disitulah terpancar kehidupan. Nah saudara, saya ingin mengalihkan kepada terjemahan yang lain, yaitu terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Dikatakan begini, di BIMK, sebentar ya. Baik saudara, saya tidak menemukan ayat ini, tetapi dia bilang begini, kurang lebih begini ayat itu dia berkata, oke. Baik, sudah ketemu. Di dalam versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Saya ulang lagi ya, ini lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Amsal 4 ayat 23 versi BIMK. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi kalau kita ingin melihat jalan hidup kita hari esok, itu dimulai dari hati saudara. Amin. Dimulai dari hati. Kalau hati kita berkenan kepada Allah, dimulai dengan berjaga-jaga dan berdoa. Dan hidup dengan firman Tuhan. Maka hati kita terbentuk dengan firman Tuhan itu sendiri. Disitulah yang bisa menentukan masa depan kita. Kita tidak bisa menentukan masa depan kita kalau tidak mulai dari hati. Yaitu hati yang baik. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Boleh kita punya penampilan yang bagus. Kita memiliki mobil yang bagus. Tapi yang Tuhan mau lihat itu hati. Hati kita sebaik dengan keadaan mobil kita kah? Apakah hati kita sebaik dari mobil rumah kita yang mewah? Kalau bisa lebih dari itu. Dan Tuhan lihat hati, bukan lihat perawakan kita. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini ada satu cerita. Ini benar-benar cerita ini, bukan dongeng ya. Dikisahkan seorang ayah memiliki 4 anak. Semuanya laki-laki, ini cerita benar. Ini ayahnya ini seorang yang kaya raya. Hartanya banyak. Nah, keempat anaknya ini, yang paling besar, yang sulung ini, dia suka ke gereja karena ayah ibunya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan sebagai pelayan Tuhan. Nah, dari keempat anaknya ini, anak yang pertama ini yang suka ke gereja. Memang dari kecil suka dibawa ke gereja. Tetapi ketiga adiknya yang laki-laki, semuanya laki-laki ini, tidak mau ke gereja. Malahan mereka melawan orang tua, memberontak kepada orang tua. Tetapi anak yang satu ini, yang suluk ini beda dari ketiga adiknya. Dia dari kecil dia suka ke gereja. Sampai dia besar, sampai orang tuanya sudah tua menjelang uzur.
Anak ini yang sulung ini tetap ke gereja. Dia setia ke gereja. Suatu saat ada bisikan dari ayahnya kepada anaknya yang sulung ini. Kok, ini papa ini sudah uzur. Sudah sakit-sakitan lagi. Kalau mau dibagi harta Pak, Koko mau dapat berapa? Anaknya yang pertama hanya bilang, sederhana mungkin. Dia bilang, saya cuma pengen dapat 1% aja. Lalu papanya bilang, kok Koko mau dapat 1%? Kenapa enggak lebih besar? Kan Koko anak paling besar. Enggak Pak, saya dapat 1% cukup. Karena saya sudah ketemu dengan Tuhan. Saya berterima kasih dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan saya. Dan ketika adik saya belum diselamatkan sampai hari ini. Biarlah mereka dapat 33%. Masing-masing dapat 30%. Yang kedua dapat 33%. Yang ketiga dapat 33%. Demikian juga yang keempat. Dapat porsi yang sama 33%. Kemudian diselesaikan di hadapan notaris. Dah selesai. Karena pesan papanya kepada istrinya. Supaya ini nanti kalau saya sudah dipanggil Tuhan, segera dibagi harta ini. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibunya datang lagi masuk ke kamar anaknya yang paling besar. Dia mengucapkan kata yang sama. Kenapa kok enggak nyesel apa dapat bagian cuma 1%? Sedangkan yang lain dapat 33%, 33% dan 33%. Kokonya hanya menjawab seperti yang dia ucapkan kepada ayahnya. Ma, saya terima kasih ma. Bagi saya 1% sudah sangat berarti. Karena papa mama sudah ajak saya sejak dari kecil ke gereja, ikut sekolah minggu, kamu dan sampai saat ini saya setia. Sedangkan ketiga adik saya belum percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka dapat yang lebih besar dan lebih layak, yaitu 33%. Saya dapat 1%. Saya sudah senang ikut Tuhan, bersama dengan Tuhan. 1% itu lebih berharga daripada 33%. Daripada supaya jangan saya dapat yang lebih besar dan adik-adik lebih kecil, akhirnya mereka ribut satu dengan yang lain. Selesai itu, kokonya ini, anaknya yang sulung ini menangis. Dia bilang kepada mamanya, ma, gak usah dipikir ma, walaupun saya cuma dapat 1%, saya punya Tuhan. Lebih daripada itu yang akan menolong dan memberkati saya. Dengan maksud supaya adik-adiknya jangan sampai ribut karena masalah harta. Saudara ketika di hadapan notaris dan segera dibagi harta warisan itu. Ketika adiknya tuh melihat satu dengan yang lain. Kok kita cuma dapat 1%, jauh banget. Dengan kita dapat 33%. Apa artinya 1%? Menurut mereka, karena mereka tidak percaya Tuhan. Bagi kokonya itu 1% seperti yang dia ucapkan kepada papa dan mamanya. Saya sudah ketemu Tuhan, saya sudah ikut Tuhan. Saya berterima kasih karena Tuhan juga akan memberkati saya lebih dari itu. Itu ucapan anaknya yang sulung ini. Mereka senang dapat 33% dan benar akhirnya mereka tidak ribut. Karena sudah terpuaskan dengan porsi 33%. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang keempat, apa yang harus kita jaga? Bibir kita yang harus kita jaga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya, itu kan dipimpin oleh Musa. Nah pada waktu Musa hendak menyeberang Laut Tebrau atau Laut Merah, itu saudara perhatikan. Dia hanya dengan tongkat itu dia lemparkan. Laut itu bisa terbelah dua. Itu perbuatan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Yang belum pernah terjadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, begitu seperti ada bagaikan satu daratan yang luas. Karena laut itu seperti dinding yang terbelah dua. Dan bangsa Israel begitu leluasa melewati Laut Tebrau yang telah berubah menjadi daratan dari tongkat Musa itu. Saudara, apa yang terjadi? Sesampainya di padang gurun Sin dan padang gurun Paran. Mereka mengeluh, ngapain Musa kamu bawa kami ke sini? Di sini tidak ada makanan, tidak ada bekal. Di sini hanya
padang gurun belantara begitu saja, tidak ada kehidupan. Ngapain kau bawa kami ke sini? Mereka bersungut-sungut bukan hanya kepada Musa sebagai pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, tetapi mereka memberontak. Akibat mereka memberontak dan tidak bisa jaga bibir mereka, sebaliknya mereka harus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir, keluar dari penindasan, keluar juga dari kesengsaraan. Mereka tetap bersungut-sungut. Akibatnya yang tadinya mereka hanya cukup 2 minggu berada di padang gurun, itu bisa memerlukan waktu selama 40 tahun, saudara. Dan tidak sedikit mereka yang mati sia-sia karena mereka memberontak, mereka bersungut-sungut karena mereka melawan pemimpin yang telah ditetapkan oleh Musa. Mereka tidak bisa jaga bibir mereka di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 28, di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita pikir ketika di posisi kita ada di padang gurun, waduh Tuhan ini kejam, Tuhan gak jawab doa saya sudah setia ke gereja, saya sudah setia mengembalikan persepuluhan. Kenapa saya tetap ada di padang gurun? Pengertiannya, kok usahanya macet, ya, mengalami pasang surut, ya, keuangan semakin tidak baik, mengalami padang gurun. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana kita memulai dengan jaga bibir, dengan mengucap syukur dan berterima kasih, bukan dengan bersungut-sungut. Ada satu peristiwa tahun 1996, kurang lebih 28 tahun yang lalu. Tahun 1996 terjadi satu badai tornado di kota New Orleans, Amerika Serikat, 28 tahun yang lalu. Saudara, di kota itu, New Orleans, akibat badai tornado, rumah-rumah itu tidak ada yang tersisa, hancur. Ya. Peralatan rumah yang ada di dalam rumah, termasuk AC, kulkas, hancur. Ada tidak sedikit mobil yang mereka dimiliki, hancur, terhanyut oleh banjir karena disertai dengan hujan deras pada waktu itu. Suatu saat seorang reporter datang ke tempat kejadian tersebut di kota New Orleans. Dia mewawancarai beberapa ibu di situ. Secara keseluruhan ibu-ibu itu mereka menjadi kecewa, kepahitan. Kenapa itu harus terjadi di depan mata kami? Kenapa ini membuat kami jadi seorang yang jadi tidak punya pengharapan? Kami tidak punya apa-apa lagi. Tetapi kepada satu ibu itu bernama Helen. Reporter ini datang kepada Ibu Helen yang masih muda ini. Dia mengucapkan sebuah kata yang berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Dia kata begini, saya berterima kasih dengan badai yang terjadi di kota saya, New Orleans. Rumah saya hancur, peralatan yang di dalam rumah rusak semua, AC tidak berfungsi, kulkas sudah rusak, bahkan rumah kami hancur. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena aku masih sehat, aku masih kuat. Dan anak-anakku tidak ada satupun yang sakit. Mereka semua terpelihara oleh Tuhan. Saudara, ketika dia mengucapkan itu bukan hanya sekedar diucapkan di depan reporter, wartawan atau jurnalis. Tuhan dengar ucapan dia. Karena sebuah kuasa perkataan ini, dia punya pengharapan. Dia masih tetap bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan kejadian yang dia alami. Semua penduduk juga mengalami. Tapi dia tetap bersyukur dan berterima kasih. Tuhan kemudian memelihara dia. Tuhan menggerakkan orang lain untuk menolong dia di negara bagian lain maksudnya ya. Menolong ibu ini secara luar biasa.
Padahal dia tidak kenal sama bapak ini. Dia tidak kenal, namanya pun dia tidak tahu. Tapi dia bisa tergerak untuk menolong ibu Helen yang masih muda ini. Karena dia bersyukur di tengah situasi bencana. Dia tetap berterima kasih keadaan karena telah dilanda oleh badai Katrina, namanya badai Katrina. Pertolongan Tuhan tidak terlambat. Amin saudara. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dikala badai itu melanda kota New Orleans. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mau katakan kepada kita, yaitulah bagaimana sikap hidup kita. Dimulai dengan berjaga-jaga dan berdoa. Dari awal kita telah berbicara tentang kata berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian ditutup lagi dengan kata berjaga-jaga dan berdoa. Dengan sikap hati kita yang benar di mata Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita juga, yang keluar dari bibir kita adalah kata-kata yang benar, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Walaupun keadaan situasi tidak membuat hati kita senang, tapi biarlah dari lubuk hati kita dan dari mulut kita, dari bibir kita juga keluar kata-kata yang menyenangkan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah saudara yang kekasih, sekarang kita masuk poin yang berikutnya. Apa akibatnya kalau kita tidak berjaga-jaga? Nah, jadi kita sudah mengapa kita harus berjaga-jaga, apa yang harus kita jaga. Nah sekarang kita masuk poin yang terakhir, di antara yang terakhir, yaitu apa akibatnya kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Pertama, hanya 2 poin. Iblis akan mudah mengalahkan kita. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau kita berhadapan dengan iblis, namanya juga iblis, kita tidak akan bakal menang. Karena kekuatan kita jauh berbanding terbalik dari kekuatan daripada iblis. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, saya akan bacakan ayat ini. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan. 1 Petrus pasal 5 ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Baik, saya bacakan saja ayat ini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Bukan ini maksud ayat ini ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8, bukan 7. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini berkata seperti seolah-olah iblis ini menang ketika berhadapan dengan kita. Dikatakan dia akan mudah menelan kita, tapi jangan dulu, sebentar dulu. Kalau kita berada di pihak Allah, maka kita sanggup melawan dia. Makanya sebaliknya kita bisa mengalahkan dia. Bukan kita dikalahkan. Kalau kita berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan Tuhan. Disitulah kita bisa mengalahkan. Kemudian yang kedua, apa akibatnya kalau kita tidak berjaga-jaga? Yaitu di ayat yang ke-41 tadi. Matius pasal 4 ayat yang ketiga, Matius pasal 26 ayat ke-41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk kita bisa mengalahkan daging kita yang lemah ini, yaitu tidak ada lain kecuali kita berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Hari ini sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan kita, apa yang kita telah baca, kita sudah dengar firman Tuhan ini. Kesimpulan kita pada saat ini,
Mengapa kita harus berjaga-jaga? Pertama, Tuhan Yesus menjadi teladan sebagai seorang yang berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, mengapa kita harus berjaga? Itu karena perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu tidak mau, harus kita lakukan. Nah saudara, kemudian bagaimana cara kita berjaga-jaga? Satu, kita mengadakan hubungan pribadi, yaitu doa pribadi dengan Allah. Kedua, merenungkan firman Tuhan. Kemudian, apa yang harus kita jaga? Yaitu jiwa, mata, hati kita. Dan yang terakhir, bibir kita. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta para pemain musik WL tampil ke depan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan saat ini. Untuk kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kita angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau benar di mata-Mu Tuhan. Kami mau memiliki hati yang benar di mata-Mu Tuhan. Supaya Engkau dapati kami benar di mata-Mu. Dan Kau dapati kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Kita Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita nyanyikan dari awal lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin, haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Amin. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Baik, kita akan berdoa sebentar ya. Kita berdoa, biarlah di sisa waktu yang masih ada ini, kita menyediakan hati kita untuk Tuhan. Di kesempatan ini, di momen yang indah ini, kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, tanpa terkecuali siapapun kita. Kita katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Engkau sudah memilih aku. Dan aku mau setia, berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya, Bapa di dalam surga. Sampai di sini pemberitaan firman-Mu Tuhan. Tetapi kami mau berdoa. Kami mau melepaskan doa ini untuk kami semua yang telah hadir. Supaya
semua kami tanpa terkecuali siapapun kami Tuhan adalah umat-Mu, anak-anak-Mu yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Dan Engkau dapati kami tetap setia Tuhan sampai hari kedatangan Engkau kali yang kedua. Dan Engkau melihat kami yang sudah berjaga-jaga dan berdoa. Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan memberikan upah sesuai dengan apa yang telah kami lakukan di hadapan Engkau Tuhan. Kami memberkati anak-anak-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa serta mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mempersiapkan, sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita angkat amplop persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami dapat memberi. Kami berdoa, kami bersyukur untuk pagi hari ini buat benih yang sudah Tuhan siapkan untuk kami tabur dan roti yang sudah Tuhan siapkan untuk kami makan. Kami memberkati setiap persembahan apapun yang kami berikan, bila semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, semua hanya untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan rasa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sambil persembahan dijalankan. Besok hari Senin tanggal 22 April 2024 kita ada seminar misi di tempat ini pada jam 8 pagi. Akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari Korea dengan nama-nama yang tertera di layar Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sekali lagi hari Senin 22 April 2024 pada jam 8 pagi yang bertempat di tempat ini. Mari kita ajak keluarga kita, teman-teman kita untuk kita boleh bersama-sama mengikuti seminar misi ini. Untuk doa bersama dan pendalaman Alkitab untuk Selasa ini digabungkan dengan Selasa depan, yaitu tanggal 30 April 2024 pada jam 7 malam. Sekali lagi untuk Selasa ini digabungkan ke Selasa depan 30 April 2024. Untuk doa puasa seperti biasa pada hari Sabtu ini 27 April pada jam 12 siang. Yaitu via Zoom, nanti link Zoom-nya akan dibagikan lewat WA call center Gereja Maranatha. Demikian pengumuman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Karena pada hari ini di minggu yang ketiga kita akan memberi untuk persembahan misi kita. Mari sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat memberi buat persembahan misi untuk biarlah semua hanya untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah lewat persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaan kami dalam apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang buat lebih berhasil lagi. Kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Berkat-berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan misi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman GSJA bersama-sama. Pengakuan iman GSJA. 1. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. 2.
Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 3. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh pelanggaran satu orang Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman, karena kuasa penyucian darah Kristus. 6. Pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon dari Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal. Yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Nanti Bapak Pendeta Sumaryadi akan berdoa untuk doa berkat bagi kita semua. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kita segera akan mengakhiri ibadah. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita memohon di dalam doa kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk pagi hari ini, kami yang telah hadir di dalam ibadah, biarlah Tuhan Engkau mengajari kami untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dan Engkau dapati kami tetap setia dan setia sampai hari kedatangan Engkau kali yang kedua. Mari kita angkat tangan kita dan hati kita. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pulang dengan membawa kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai kita mulai pada saat ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak memberkati. Mari sebelum pulang kasih salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus memberkati.